Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel kita yang selalu menyajikan cerita penuh makna dan inspirasi. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah yang mengejutkan sekaligus penuh pelajaran dari sebuah warung Padang yang katanya ada jin penunggunya. Tapi tahukah kalian, pemilik warung itu justru bisa naik haji tiap tahun? Penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak sampai habis, dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apa kalian percaya dengan kisah mistis seperti ini? Jangan lupa juga like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya untuk kalian. Di sebuah desa yang tenang di pinggiran Padang Pariaman, berdirilah sebuah warung makan yang sederhana. Bangunannya biasa saja, berdinding kayu dengan atap seng yang mulai berkarat. Namun, ada satu hal yang membuat warung ini berbeda. Ia tak pernah sepi. Siang dan malam, pembeli datang silih berganti, bahkan di saat warung lain tutup, tempat ini tetap ramai. Namanya Warung Mak Rani, terkenal dengan rendang dan gulai kepala ikannya yang katanya bikin ketagihan. Tapi bukan hanya rasanya yang membuat orang datang kembali. Beberapa warga mengaku bahwa makanan dari warung itu seperti punya daya tarik aneh, membuat mereka ingin dan ingin lagi, meski harus antre lama. Namun, kesuksesan warung ini tak selamanya dipandang baik. Desas-desus mulai menyebar. Ada yang bilang Mak Rani menggunakan ilmu hitam. Ada juga yang percaya warung itu dijaga oleh jin penunggu. Apalagi beberapa warga yang tinggal dekat mengaku sering mendengar suara orang ramai di dapur. Padahal saat mereka intip dari celah, tak terlihat siapapun. Heran aku, orang makan terus di situ, padahal karyawannya gonta-ganti. Dapurnya tertutup rapat. Pernah kulihat sendiri, ada bayangan tinggi besar keluar dari pintu belakang. Ucap Bu Nur, tetangga sebelah warung, sambil berbisik di pengajian ibu-ibu. Cerita itu menyebar cepat. Bahkan ada seorang pemuda kampung, Aldi namanya, yang mencoba membuktikan sendiri. Ia nekat memotret warung itu dari balik semak saat tengah malam. Tapi yang tertangkap di kameranya malah bayangan hitam dengan mata merah menyala. Sejak saat itu, Aldi jatuh sakit berhari-hari, dan ibunya harus mendatangkan ustadz untuk ruqyah. Nama warung Mak Rani pun makin tenar. Tapi bukan hanya karena masakannya, melainkan karena cerita-cerita mistis yang melekat padanya. Banyak yang akhirnya datang bukan sekadar untuk makan, tapi karena rasa penasaran. Dan semakin ramai orang membicarakannya, semakin laris pula dagangan Mak Rani. Yang membuat warga semakin bingung adalah kenyataan bahwa Mak Rani bisa naik haji setiap tahun. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi sudah 5 kali berturut-turut ia pergi ke Tanah Suci. Sementara warung lain hanya cukup untuk makan sehari-hari, warung milik wanita parubaya ini seperti tak pernah kehabisan rezeki. Namun, di balik semua itu, Mak Rani tetap diam. Ia tak pernah membantah, tak juga membenarkan. Ia hanya tersenyum pada setiap tudingan, dan terus melayani pembeli seperti biasa. Senyumnya yang ramah tak pernah pudar, bahkan ketika difitnah dan dibicarakan di belakang. Tapi siapa sebenarnya Mak Rani? Dan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam dapur warung yang selalu tertutup itu? Malam itu langit mendung. Petir sesekali menyambar di kejauhan, tapi warung Mak Rani tetap terang benderang. Lampu-lampu kuning yang tergantung di langit-langit, warung tampak temaram, memberikan kesan hangat sekaligus menyeramkan. Salah satu karyawan baru, namanya Dika, remaja lulusan SMP yang belum lama tinggal di kampung itu, sedang membersihkan meja saat tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari dapur. Bukan suara masakan, bukan pula suara alat dapur, tapi suara seperti bisikan. Halus, panjang, seolah memanggil-manggil namanya. Dika, Dika. Dika terdiam, tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah dapur, tapi tak ada siapapun. Lampunya menyala, tapi pintu dapur tertutup rapat. Dengan langkah ragu, Dika mendekat, lalu mencoba mengintip dari sela pintu kayu yang sedikit renggang. Dan disitulah ia melihatnya. Bayangan hitam berdiri memunggungi pintu. Tubuhnya tinggi, kepalanya hampir menyentuh langit-langit dapur. Tapi anehnya, bayangan itu tidak bergerak, seperti patung. Namun hawa dingin menjalar keluar dari sela-sela pintu, menusuk tulang. Dika menjerit. Ia berlari keluar warung sambil menangis. Wajahnya pucat seperti tak berdarah. Beberapa pelanggan yang masih makan langsung berdiri, panik. Mak Rani keluar dari ruang belakang, hanya menatap tenang,
lalu mendekati Dika yang sudah duduk gemetar di pinggir jalan. Baca istighfar, nak. Jangan biarkan ketakutanmu dimanfaatkan syaitan, ucap Mak Rani sambil menepuk pelan pundaknya. Warga semakin yakin bahwa warung itu memang ada penunggunya. Tapi anehnya, setelah kejadian malam itu, warung makin ramai. Orang-orang justru semakin ingin tahu. Bahkan ada yang datang dari luar kota hanya untuk mencoba masakan di sana. Sementara itu, di rumahnya yang kecil di belakang warung, Mak Rani sujud dalam sunyi. Ia menangis. Doanya lirih, nyaris tak terdengar. Tapi setiap malam ia meminta hal yang sama kepada Allah, agar diselamatkan dari fitnah, dan agar rezeki yang ia peroleh tetap dalam keberkahan. Ada satu rahasia yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sebuah perjanjian masa lalu. Dan seseorang yang pernah menyelamatkan hidupnya, namun meninggalkan warisan yang berat. Warisan itu kini bersemayam di dapur warungnya. 25 tahun yang lalu, Mak Rani bukan siapa-siapa. Ia hanyalah gadis muda yang ditinggalkan suami di tengah kemiskinan. Dengan seorang anak yang masih bayi dan tak punya sanak keluarga, ia terpaksa hidup mengais sisa sayuran dari pasar demi bertahan. Suatu malam, saat hujan mengguyur deras dan perutnya belum terisi sejak pagi, Mak Rani terduduk lemas di bawah jembatan. Ia menangis, tubuhnya menggigil, tangannya memeluk erat anaknya yang nyaris tak bersuara. Saat itulah, datang seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya tak begitu jelas, namun matanya bersinar aneh. Lelaki itu menawarkan tumpangan, seakan sudah tahu apa yang sedang dialami Rani. Aku bisa membantumu keluar dari derita ini, ucap lelaki itu. Tapi kamu harus menjaga sesuatu di dapurmu nanti. Rani yang saat itu putus asa, hanya mengangguk. Ia tak mengerti maksud kata-kata itu. Yang penting ia dan anaknya selamat malam itu. Lelaki tua itu mengantarkannya ke sebuah rumah kosong di pinggir desa dan meninggalkannya dengan sebungkus nasi serta selembar kain untuk menghangatkan diri. Keesokan harinya, kehidupan Rani mulai berubah. Ia diberi modal oleh seorang dermawan yang entah dari mana datangnya. Lalu warungnya mulai berdiri. Pelanggan datang dengan cepat. Dan anehnya, makanan yang ia masak selalu terasa lebih enak, meski bumbunya sederhana. Namun Rani lupa tentang perjanjian itu. Sampai suatu hari, saat anaknya beranjak dewasa dan hendak pergi merantau, suara dari dapur itu kembali terdengar. Bayangan hitam muncul. Dan sejak saat itu, setiap malam, pintu dapur akan mengeluarkan suara seperti seseorang sedang memasak. Mak Rani sadar, sesuatu telah tinggal di dapurnya. Ia tak pernah berinteraksi. Ia hanya menutup dapur rapat, tidak membiarkan siapapun masuk. Bahkan dirinya sendiri hanya masuk sebentar untuk mengambil bahan masakan. Sisanya dikerjakan oleh yang tak terlihat. Sejak saat itu pula, ia menguatkan diri untuk bersedekah setiap hari, membangun masjid kecil, dan berangkat haji tiap tahun, berharap bisa menebus dosa atas janji yang dulu ia terima saat berada di titik terendah hidupnya. Namun keberadaan bayangan itu semakin kuat. Apalagi jika ada orang yang berniat jahat atau mencoba membuka rahasia dapurnya, maka sosok itu akan menunjukkan wujud yang menyeramkan. Sampai akhirnya, malam itu, datang seorang pemuda asing ke warung Mak Rani. Wajahnya tenang, matanya tajam. Ia tak memesan makanan, hanya duduk dan memperhatikan setiap sudut warung. Ketika pelayan menghampirinya, ia hanya berkata satu kalimat, "Saya datang untuk membebaskan Mak Rani dari perjanjian itu." Warung mendadak hening. Kalimat pemuda asing itu terdengar seperti petir di siang bolong. Mak Rani yang saat itu sedang melayani pelanggan langsung menoleh. Sorot matanya penuh waspada. Tak pernah ada yang berani bicara seperti itu sebelumnya, apalagi menyebut soal perjanjian. Mak Rani mendekat perlahan. Ia duduk di depan pemuda itu, memandang wajahnya dengan cermat. Lelaki itu berwajah bersih, berpakaian sederhana, dan ada keteduhan di raut mukanya. Tapi di matanya, menyimpan sesuatu yang dalam. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Mak Rani dengan suara pelan, hampir berbisik. Pemuda itu menunduk sebentar sebelum menjawab, "Nama saya Fadlan. Saya seorang santri dari Jawa Tengah. Saya datang karena guru saya pernah menolong seseorang di tempat ini puluhan tahun lalu." Mak Rani terhenyak. Napasnya tercekat. Ia teringat sosok lelaki tua berjubah hitam yang membantunya dulu. Namun ada yang berbeda.
Wajah Fadlan tidak menyimpan gelap seperti lelaki itu. Justru sebaliknya, ada pancaran tenang yang membuat hati Mak Rani seperti disentuh cahaya. Saya tahu apa yang Embok alami, lanjut Fadlan. Saya tahu ada yang bersemayam di dapur itu, bukan karena keinginan Embok, tapi karena Embok pernah membuat perjanjian saat terdesak. Sekarang, makhluk itu sudah menuntut lebih dari sekadar tempat tinggal. Mak Rani menunduk. Air matanya mengalir. Ia sudah lama menyadari bahwa bayangan itu bukan sekadar penunggu. Ia tak pernah meminta apapun secara langsung. Tapi entah bagaimana, rasa bersalah dan ketakutan selalu menyesakkan dadanya setiap malam. Embok ingin bebas, bukan? Tanya Fadlan lembut. Mak Rani mengangguk. Tapi bagaimana caranya? Nak? Dulu saya hanya ingin menyambung hidup. Saya tak tahu apa yang saya undang. Fadlan berdiri. Izinkan saya masuk ke dapur malam ini. Sendirian. Dan tolong, jangan ada yang mengganggu. Waktu terus berjalan. Malam mulai larut. Pelanggan warung sudah pulang satu persatu. Karyawan disuruh istirahat lebih awal. Mak Rani hanya bisa duduk di kursi panjang sambil memegang tasbihnya, membaca istighfar tanpa henti. Sementara itu, Fadlan berdiri di depan pintu dapur. Pintu itu bergoyang pelan, seperti ada yang mengintip dari dalam. Angin dingin keluar menyelimuti tubuh Fadlan, tapi ia tetap berdiri tenang, lalu membuka pintu perlahan. Cahaya lampu padam seketika. Dapur menjadi gelap gulita. Dan sesaat kemudian, terdengar suara jeritan panjang dari dalam. Jeritan itu menggema dari balik dapur, membuat seluruh warung bergoncang seolah fondasinya bergetar. Mak Rani menutup telinga. Tubuhnya gemetar hebat. Ia belum pernah mendengar suara sekeras dan semenyayat itu. Suara itu bukan suara manusia, bukan pula suara hewan. Suara itu seperti datang dari perut bumi. Lampu warung padam total, hanya suara gemertak kayu dan desis angin yang mengisi udara. Di tengah kegelapan, terdengar lantunan ayat-ayat suci dengan suara lantang dan mantap. Itu suara Fadlan. Mak Rani merangkak mendekat ke arah dapur, namun belum sempat ia sampai. Angin besar menyembur keluar dari celah pintu dapur, membanting tubuhnya ke belakang. Ia terguling dan menabrak rak kayu, tapi tetap bertahan dalam istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tangis Mak Rani pecah. Ia merasa seperti menyaksikan amukan dari dunia lain. Tapi di balik suara angin, suara Fadlan masih terdengar tegas. Allahu Akbar, wahai yang tertawan oleh dunia. Jika engkau makhluk dari golongan jin, kembalilah ke alam asalmu. Rumah ini bukan milikmu. Tiba-tiba, api menyembur dari bawah celah pintu. Asap mengepul keluar, hitam dan panas. Rak kayu mulai terbakar, membuat Mak Rani panik. Tapi sebelum sempat ia lari, api itu seperti tersedot kembali, lalu hilang. Pintu dapur terbuka perlahan, dan dari dalam, Fadlan melangkah keluar. Bajunya robek sebagian, wajahnya penuh peluh, tapi di tangannya tergenggam seikat rambut panjang berwarna keperakan, bukan rambut manusia. Ia berjalan tenang menuju Mak Rani, lalu duduk bersimpuh. Sudah selesai, Embok, ucapnya lirih. Tapi, ada satu hal yang harus Embok lakukan agar tempat ini bersih selamanya. Mak Rani memandangi rambut aneh di tangan Fadlan, lalu menatap matanya. Apa itu, Nak? Fadlan menarik napas dalam. Tutup warung ini untuk selamanya. Jangan pernah memperdagangkan apa yang dulu terikat dengan janji gelap. Mulailah dari awal. Jika Allah ridho, rezeki tetap akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Mak Rani terdiam. Ia menatap dapur yang mulai berasa pelan, seolah bekas pertempuran itu meninggalkan jejak. Dalam hatinya berkecamuk antara rasa sayang kepada warung yang telah membesarkan namanya, dan rasa takut yang masih membekas kuat. Namun, dalam kesunyian malam itu, suara hatinya akhirnya menemukan jawaban. Ia berdiri perlahan dan menatap warungnya dengan linangan air mata. Pagi harinya, warung legendaris di sudut Pasar Gading itu tak lagi beroperasi. Papan bertuliskan, tutup selamanya, digantung di pintu depan. Orang-orang yang lewat bertanya-tanya. Beberapa pelanggan tetap kebingungan. Tak sedikit pula yang menyayangkan keputusan itu. Namun Mak Rani tetap pada pendiriannya. Ia tahu, warung itu bukan lagi sumber berkah,
melainkan tempat bersarangnya rahasia kelam yang hampir merenggut jiwanya sendiri. Beberapa hari kemudian, Mak Rani pergi dari kota. Ia pulang ke kampung halaman yang sudah lama ia tinggalkan. Di sana, ia mengurung diri di rumah tua peninggalan orang tuanya. Tiada hari tanpa istighfar, tanpa air mata yang mengalir dalam sujudnya. Ia menyesali seluruh keputusan masa lalunya. Ia memohon ampun kepada Allah atas perjanjian yang pernah ia buat saat terhimpit kemiskinan. Waktu pun berlalu. Hingga suatu pagi, seorang pemuda datang mengetuk pintu rumahnya. "Assalamualaikum, Embot." Suara itu lembut dan akrab. Mak Rani membuka pintu dan tersentak. Fadlan berdiri di hadapannya, membawa sekantong beras dan beberapa bahan dapur. "Saya diutus guru saya untuk memastikan Embot baik-baik saja," ujarnya. Air mata Mak Rani kembali menetes. Ia menyambut Fadlan dengan penuh haru. Sejak hari itu, Fadlan rutin mengirimkan kebutuhan pokok. Kadang ia datang sendiri, kadang melalui santri lain dari pondok pesantren tempatnya mengabdi. Mak Rani hidup dalam kesederhanaan, tapi ia merasa damai. Tak ada lagi suara langkah kaki di dapur. Tak ada bayangan hitam di pojok warung. Yang ada hanya ketenangan dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Lalu datanglah bulan Zulhijjah. Seorang pejabat dari Kemenak setempat datang ke rumahnya membawa kabar mengejutkan. "Mak Rani, Anda terpilih sebagai calon jamaah haji tahun ini secara gratis. Nama Anda diajukan oleh donatur yang tak mau disebutkan namanya." Mak Rani terpaku, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Saya? Tapi saya tidak punya siapa-siapa." Donatur bilang, ini adalah balasan dari Allah atas tobat yang tulus. Air matanya tumpah tak terbendung. Tubuh renta itu bersujud penuh syukur. Ia tak pernah menyangka, setelah kehilangan segalanya, Allah mengganti dengan karunia yang lebih besar. Seminggu sebelum keberangkatan, Fadlan kembali datang. Kali ini membawa kain ihram dan sebuah tas kecil berisi bekal perjalanan. "Embot, doakan saya dan pesantren kami," ujar Fadlan sambil menunduk hormat. Mak Rani mengangguk. "Insya Allah, nak, kau adalah cahaya di tengah gelapku." Tanah suci menyambut Mak Rani dengan cahaya dan haru. Ia melangkah pelan di tengah jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia. Usianya memang renta, tapi semangat di dalam dadanya berkobar seperti remaja yang baru mengenal cinta pertama, cinta kepada Allah yang Maha Pengampun. Di hadapan Ka'bah, air matanya tumpah tanpa henti. Ia tak meminta kekayaan, tak meminta kemuliaan. Ia hanya memohon agar Allah menerima tobatnya dan menghapus semua dosa masa lalu yang pernah menghantarkan dirinya pada jalan kelam. "Ya Allah, hamba MU ini hina, kotor, tapi Engkau Maha Lembut dan Maha Penerima Tobat. Ampuni hamba, ya Allah." Doanya lirih, namun langit terasa dia mendengarkan. Tahun itu menjadi tahun haji pertamanya yang dilakukan dengan uang halal, tanpa campur tangan perjanjian gelap. Dan luar biasanya, setelah kembali ke tanah air, satu persatu keajaiban menyusul. Tanah warisan orang tuanya tiba-tiba dibeli oleh seorang dermawan dari Jakarta untuk dijadikan lahan pertanian wakaf. Harga yang ditawarkan sangat tinggi, dan Mak Rani menerima uang itu tanpa sedikit pun menawar. Ia langsung menyerahkannya ke pesantren tempat Fadlan mengabdi, lalu kembali hidup sederhana dengan tenang. Tahun berikutnya, Mak Rani kembali berangkat haji. Kali ini namanya masuk dalam daftar jamaah cadangan karena ada yang batal berangkat. Lalu tahun berikutnya lagi, ada seorang anak muda sukses yang pernah makan di warungnya saat kecil, membiayai hajinya kembali. 7 tahun berturut-turut, Mak Rani berangkat ke Tanah Suci. Orang-orang terheran-heran. Bagaimana bisa seorang janda tua yang tidak punya usaha lagi bisa naik haji tiap tahun? Mak Rani hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Itulah janji Allah jika kita meninggalkan sesuatu karenanya. Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik." Namun pada tahun ke-7, saat ia kembali dari Mekah, tubuhnya mulai melemah. Ia jatuh sakit dan harus dirawat di rumah kecilnya yang tenang. Fadlan datang menunggui tiap hari, membacakan ayat-ayat Al-Quran di samping tempat tidurnya. Sampai pada suatu subuh, ketika suara adzan berkumandang, Mak Rani menghembuskan napas terakhirnya. Senyum merekah di wajahnya. Tangannya menggenggam tasbih tua, dan di sudut kamar tersimpan tiket haji ke-8 yang tak sempat digunakan. Fadlan menutup mata jenazah itu dengan penuh haru.
Semoga embok wafat dalam husnul khotimah. Masyarakat datang berbondong-bondong mengantar. Mereka kini tahu warung yang dulunya diselimuti aura misterius adalah saksi perjalanan tobat seorang hamba yang pernah tersesat, tapi dipeluk kembali oleh kasih sayang Allah. Cerita warung Padang yang penuh misteri ini mengajarkan kita bahwa setiap kesalahan dan jalan gelap yang pernah kita lalui, masih ada pintu pengampunan dari Allah bagi siapa saja yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Rezeki dan rahmat Allah bisa datang dari arah yang tak terduga, bahkan setelah kita meninggalkan segala yang salah demi ridho-Nya. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata untuk kita ambil hikmah dan pelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka dan terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua petunjuk dan keberkahan.